Ada orang mafia donasi. Ada orang yang mengatasnamakan AB, ya, tanpa seizin yang bersangkutan untuk mengumpulkan dana, terlibat kasus penistaan agama. Ya, kau dengar baik-baik ini, geng sirkus. Jangan sembarangan kalian ngomong di situ. Siapa tahu kalian nggak ngerti. Kumpulan AQ di bawah gorila kalian. Lalu apa yang terjadi? Kami minta pertanggungjawaban sebagai netizen itu. Ini siapa ini, si Alfa ini? Mute dulu kau Alfa. Ya. Kami sebagai netizen dan sebagai spender meminta pertanggungjawaban si bom-bom. Ya. Dan itu wajib karena semua yang dia kerjakan tidak ada barang buktinya. Contoh, gereja Murtadin, mana gerejanya? Gereja Murtadin yang dia bilang itu adalah yang dia bangun atas dasar pengumpulan dana, itu gereja mangkrak atas APBD Manokwari. Jadi bukan gereja dia. Kedua, dia itu pendeta palsu. Terbukti bahwa ijazahnya itu tidak bisa divalidasi, diperiksa di Dirjen Dikti, tidak ada nama bom-bom alias Daud Tandi Kendek. Sebagai sarjana teologi. Kalian dengar baik-baik ya. Jadi tidak usah yang aneh-aneh kalian bertanya. Yang berikut, setelah ada seperti itu apa yang terjadi? Kami sebagai netizen dan sebagai spender bertanya dong. Ada hak kami bertanya. Dan jawaban si babi B2 itu apa? Menantang. Bahwasanya kalian tidak akan sanggup meruntuhkan saya. Oh jelas kami borong. Dan yang terjadi seperti yang kalian lihat, memang ijazahnya palsu. Memang gereja itu tidak ada. Dan memang duit atas nama AB, ya, belakangan hari disetor kepada si Winep sebagian. Ditanya Edis, dia ngamuk-ngamuk. Nih geng sirkus ya. Kujabarkan dosa kalian terhadap kekristenan. Ya, ini masih kecil-kecilnya aja. Lalu si Lia, itu kan pamannya itu. Tidak terima. Sementara Winep sebagai bendahara si B2 tidak terima juga. Karena kami ingin bertanya segala sesuatunya. Apa yang terjadi? Ikut-ikutan mendoxing Herder. Sementara Herder tidak ada hubungan dengan kalian. Kalau kalian tersangkut paut dengan kejahatan si babi, itu problem elu. Masalah kau. Terus kenapa kalian seperti ini? Kenapa? Berarti kalian ikut makan hasil kejahatan si babi. Buktikan kepada kami kalau kau tidak menikmati. Jadi kalau sekarang kami bongkar aibmu itu kami punya hak. Kenapa? Kalian kurang ajar. Kurang ajarnya kenapa? Apa hubungannya dengan kalian? Coba saya tanya dulu. Kau jawab dulu. Kau kan merilai nih ceritanya. Kau jawab dulu. Apa hubungannya Herder dengan kalian? Kenapa? Kau bilang Herder mendoxing. Siapa duluan? Sudah adem-adem, kamu bongkar-bongkar lagi entah apa. Nggak ada hubungannya sama kau. Lonte. Kalian terlibat kan? Jawab saja di situ. Kalau memang kalian terlibat, kita kan bilang kau bertobat, tutup rumah, nggak usah kau saat-saat teduh. Kenapa kami komplain? Kau saat teduh ternyata kau berzina. Dan pengakuan itu sudah keluar dari bibirmu sendiri. Sebelum kau mengaku dari bibirmu sendiri, ya, kau bilang Herder gitu. Enggak, kami tahu semua kalian punya kejahatan. Tapi tidak kami expose di sini. Tapi kalau itu perlu seperti saat ini, perlu kami ungkapkan. Kau kira kami tidak tahu kejahatan apa yang geng sirkus lakukan? 100 lebih, Sitile aja buktinya lebih dari 100 kok. Itu, kau mau sampai nomor kolormu pun kami kasih tahu gitu. Itu yang kau mau. Yang tampak wajah saja kamu nggak bisa action apa-apa. Tiap hari ngancam. Entah apa hubungannya ya. Kau suka kejahatan ya. Kalau kita buat flashback begini kau nggak terima. Ada-ada aja. Bersekutu pula itu dengan si geng Vera dan Vero itu. Si kembar. Tukang peminta-minta itu. Kalian kan satu grup itu.
Grup apa kalian tuh yang sate-sate itu? Coba. Siapamu itu si Vera? Siapamu itu si Vero itu? Hah? Sampai uang fotokopi antar negara kau minta. Itu kan teman kau itu. Coba, sebagai teman yang baik itu nasehatin. Dan menjauh. Kalau sudah terjadi kejahatan, karena kau sudah nasihati mereka tidak dengar, kau menjauh. Bukan seperti ini. Ya, sate. Apa tujuanmu membuka room? Apa kau bilang tadi malam? Jangan ganggu roommu. Oh, kami ganggu. Kau kan perempuan bezina kau. Tutup room kau itu, tidak pantas. Orang Kristen bukan kekurangan manusia untuk mengabarkan Injil. Tidak penting sampah seperti kalian. Counter RT 6 nggak bisa. Membuka Injil kungkek-kungkek malamnya, berVCS ria dan laki-laki. Buka room terus bermiras-miras ria, dugem, tampar-tampari istri, tampar-tampari Meki, berzina, bermaksiat kalian, babi kalian semua. Cuy, jorok. Jadi tutup room kalian itu. Sudah saya bilang, kalau si Gatel sudah bilang, oh lebih banyak duit relay herder, bagus. Daripada membuka firman, bagus. Tanggalkan kau punya semat apologet, tanggalkan kalian itu. Buang. Gak pantas kalian. Lebih bagus si PG yang jadi apologet daripada kalian. Hidup kalian cuman bergelimang maksiat, main laki-laki, main perempuan. Belum lagi minum-minuman keras. Happy pula kalian tuh tepuk tangan. Ih, norak sekali kalian tuh, norak, tahu nggak? Norak bin jijik. Ya? Kalian itu sudah terlalu nikmat bergelimang dosa. Jadi kami hentikan. Kalau kalian apa hakmu? Ada dong hak. Kami kan spender. Kenapa rupanya? Kalau kami spender, kami berhak bicara. Kemana duitnya? Kok kalian pakai untuk ke Umi Kos 221? Hah? Kalian pakai pergi ke apa itu, klub-klub itu tuh. Tuh, diskotik tuh. Pakai live segala lagi. Buset dah duit dibuat seperti itu. Di Flores lagi bencana alam. Kemana kalian? Ngomongin selingkuhan terus, ngomongin selangkangan, ngomongin mafia donasi, babi kalian semua. Bangsat kalian. Tuh, turun kau ke Flores sana. Kalau memang kau mau pelayanan. Sana. Mau saya lihat dulu kau masih berskincare nggak? Bodoh sekali. Iya. Sekarang kumpul dengan si pemburit. Sudah jelas-jelas mereka bau tai. Hah? Orang seperti itu tidak pernah mendapat tempat di kerajaan sorga. Kau paham gak? Buka-buka firman itulah. Buka-buka firman sate-sate ternyata tidak paham. Kan sudah nampak kualitas kalian. Tuh banyak pemburit tuh. Hah? Tuh counter tuh. Suka kau bau-bau tai? Orang seperti itu bukannya dinasehatin, diinjili. Kerja kau apa? Buka selangkangan, buka pepek doang. Gitu. Kalau memang kau bertobat dan betul-betul memuliakan nama Tuhan, tidak seperti itu kelakuanmu. Sudah berselingkuh, udah terjadi, dan bunting keluar anak dari situ, kau tutup roommu. Berdiam diri seperti Miss Marsha bilang tadi. Karena kedaginganmu masih lebih dominan daripada imanmu. Kau masih jual Tuhan Yesus. Tak berguna kau di dunia kekristenan, tidak berguna. Siapa yang ngajarin kamu duduk semeja dengan pemburit? Ada di ajaran Alkitab begitu. Ada. Dari Kejadian sampai Wahyu ada. Coba, ayat mana lagi membuat pembenaran seperti si babi B2 itu. Cari-cari ayat, supaya apa yang dia kerjain itu benar. Gitu. Ayat-ayat mana di Alkitab? Tampilkan di situ. Kalau memang kau betul-betul seperti kau bilang sudah bertobat, tapi enggak mungkin kau bertobat. Sudah jelas-jelas kau penzina gitu kok. Bertobat pula kau bilang. Orang yang bertobat sebagai seorang wanita, mana kau punya jati diri? Layani suamimu, layani anakmu, bibirmu jangan terlalu panjang. Ya, apa talentamu buat kue? Kerjakan itu. Hidupi dengan baik. Bukan seperti itu. Kau tanya kami spender, udah saya bilang. Gak usah kau tanya, 20 tahun kami jadi spender. So what gitu. Jadi saatnya, kami baru 1 tahun tanya ini itu barang kemana semua. Kok main perempuan kalian?
Kok kau ngamuk-ngamuk kau? Ngamuk-ngamuk kau sama Spender? Hah? Spender bertanya, 20 tahun ini apa yang kalian kerjakan? Mau lihat dulu barbutnya. Minimal barbut ada deh. Ternyata main perempuan, main laki-laki, belum lagi kalian itu minum minuman keras, dugem-dugem ria, belakang nali marah hujat-hujat. Tuhan Yesus, kau buang-buangi duit itu, kau kira Spender itu bekerja siang dan malam menghasilkan uang. Bagaimana kehidupan di kekristenan di Konoha dimenangkan? Itu otak kau masuk nggak itu? Kau bilang pula apa hakmu? Kau tengok itu Kak Reda. Itu Spender sudah lama. Mau kau bongkar apa? 2022, 2023. Justru Kak Reda mentransfer tiket si babi jalang yang di sana itu. Kau ungkit-ungkit Spender. Spender itu udah makan. Kau ngerti nggak? Spender sudah makan. Di garis bawah itu. Bukan kayak kau gatel. Lebih enak merilai herder biar dapat makan. Astaga. Ya, tidak apa-apa, bagus. Tanggalkan kata-kata apologet, jangan buka-buka firman Tuhan, nggak usah sate-sate. Cuy, sate-sate kau, ternyata setelah 5 menit sate kau caci maki orang, fitnah, entah apa-apa kalian bilang. Jorok kalian, mencampuri kalian punya kedagingan dengan seperti itu. Nggak tahu malu, bikin ribut saja kau dengan kekristenan. Baru 1 tahun kami ngomong sudah ketar-ketir kalian. Kenapa? Kami Spender. Ini saya buka aja. Kami Spender. Kau ngerti? Kami berhak bertanya kemana uang itu kalian pakai. Ngertikah? Kalau belum paham lagi itu kenapa itu main-main perempuan itu? Kenapa? Pelayanan-pelayanan tai kucing kalian. Macam betul aja kalian. Lebih banyak yang lebih bagus daripada kalian yang cuma segelintir geng sirkus. Tutup komalmu itu, tak berguna. Kalau 10 tahun lagi kau sudah bertobat, buka komalmu. Kalau masih ada tok-tok. Ya, ini teman-teman ya, ada sikit-sikit kabar. Tanggal 27 itu tok-tok nanti di take down teman-teman ya. Relay, nggak dapat makan kau besok. Mau di take down ya. Jadi kau siap-siaplah, pakailah VPN kalau kalian mau. Tuh, kalau mau cari makan di tok-tok. Ya, teman-teman per jam 12 malam tok-tok di take down. Oke, dan buat yang lain-lain. Jadi, kalau kalian mau cari makan sekarang lah. Geng sirkus, cari makan, relay-relay aja sekarang. Besok kau nggak dapat koin, kasih makan apa kau? Anakmu, anak cucumu itu. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau kau lihat portal, merasa rumu itu penting, tunjukkan bahwa kau pelaku firman. Kalau tidak, tutup rumu. Selama kau bukan pelaku firman, masih penzina kau, herder akan hadir di sini untuk menikam atau membinasakan kalian sampai kering dapur kalian itu. Biar kalian tahu siapa pencipta itu. Pencipta tidak suka kalian punya perbuatan. Paham tidak sampai di sini? Ya. Kalian yang bawa nama Tuhan, kalian bawa nama Tuhan. Setelah itu apa yang kalian kerjakan? Memfitnah, memprotek orang yang melakukan kriminal, bukannya dinasehati. Kau nasehati nggak pamanmu itu yang berijazah palsu itu? Supaya minta maaf di publik. Ada kau nasehati, tapi pamanmu, apanya kerjamu? Itu aja, masalah yang sepele. Kau nasehati itu bilang, paman, kau minta maaf bahwasanya kau menerbitkan ijazah palsu. Coba, ku tengok dulu powermu sebagai keponakan. Mana? Jangan-jangan kau cuma jual bibir aja kau. Bilang aja kau tidak sanggup kau. Tidak tahu diri. Geng sirkus bukannya bertobat. Hati-hati, kalian mungkin masih oke-oke aja. Nanti kalau sudah cancer datang ke badan kalian atau serangan jantung, hati-hati kalian. Ya, jangan kau salahkan bunda mengandung, ya. Karena nama orang tua pun kalian rusak. Nama kumpulan kalian rusak, terlebih khusus nama kekristenan atas perbuatan kalian, ya. Jadi ndak usah yang aneh-aneh. Kau buktikan saja ada narasi yang kau ucapkan, kau buang ke publik, ya.
Mana foto Miss Marsha? Tampilkan sekarang. Sekarang tampilkan. Kedua, ada kau bilang, ayo datang ke Papua. Pendatang. Kau pendatang di Papua, kau tidak tahu saya siapa. Kau tidak tahu hotel apa di sana. Siapa yang punya itu? Nanti ku bilang sakit jantungmu, terlalu tahu kau nanti. Kau bilang pula hotel bintang 5. Tahun 80 saya udah punya hotel. Babi kau, kurang ajar. Papua itu. Kau cek dulu hotel bintang 5 yang di Jayapura sana. Babi kau, kurang ajar. Setan kau. Sombong. Ya, kalau masih jadi security Freeport, sebentar lagi perjanjian itu akan selesai antara Indonesia, ikatan 100 tahun. Ya, makan di mana nanti kau? Kau cari makan di mana? Siapa lagi kau punya tambang yang mau kau jadikan security laki kau itu? Cari kerja lagi kau itu. Perjanjian 100 tahun Indonesia Amerika, teman-teman, itu sudah selesai sekitar 2-3 tahun lalu. Lalu diupdate lagi bagiannya seperti apa. Kita mau lihat ya. Kau cari makan. Udah saya bilang, ndak usah. Selama kau di bumi ini masih mengandalkan manusia, kau tenggelam. Ya, jadi bertobat kau. Ini 3 bulan lagi selesai tahun ini. Apakah seperti itu dosa kalian masih kau bawa di tahun yang baru? Orang kalau tahun baru tuh berdoa, oh Tuhan, semoga tahun ini saya lebih baik dari tahun lalu. Saya mau lihat nanti berganti tahun. Apakah kau lebih baik dari 2026? Atau 2027 kau double kuadrat kau parahmu separah-parah apa kau berdosanya? Ya, teruskan berbuat dosa kalian. Teruskan bikin beranak cucu dosamu itu. Aku mau lihat kau menikmati dosamu itu seperti apa ya. Kalau sudah dibilang seperti ini masih belum tahu lagi apa dosa-dosamu, biar kita jabarkan secara detail. Apa dosa-dosamu, geng sirkus. Ya, kalau yang ikut-ikutan, saya selalu bilang yang ikut-ikutan. Entah apa kepahitanmu sama Herder. Hanya gara-gara sesuatu hal kau tidak masuk di lingkungan Herder, lalu kau punya kepahitan. Kau cemari tubuhmu dengan dosa. Kalau aku sepertimu, aku tarik mundur. Aku punya talenta. Kau bernyanyi. Atau misalnya beauty host, contoh. Atau misalnya kau kan orang kaya nih. Kau tampilkan nih apa yang bisa kau tampilkan. Mungkin pre-love kau punya barang ya. Pre-love kau punya barang-barang bermerek ya. Atau parfummu yang bermerek itu, tampilkan dong, bikin VT-nya. Pasti banyak itu peminat. Kau dapat duit secara halal. Bukan ngamuk-ngamuk sama orang tua yang menasehati. Kami ini udah punya cucu. Cucu kami itu sudah berhasil, puji Tuhan. Bisa makan, dilempar ke hutan pun bisa makan. Jadi kami berhak menasehati kalian. Spender yang sudah 20 tahun sejak zaman Edis masih baju koko dengan peci putih di YouTube dan Facebook, itu kami sudah ada. Ya, si Kores yang mencaci maki sampai detik ini hidup dengan caci makinya terhadap kekristenan, ya, itu kami sudah ada. Siapa yang mengkonter itu kalau bukan kami dulu? Lalu kalian hadir ngamuk-ngamuk. Gak tahu kenapa kalian ngamuk-ngamuk. Kami ini spender, berulang-ulang dibilang Kak Reda, kami spender. Kalau mau dihitung duit 20 tahun itu berapa jetong? Untuk apa? Untuk supaya Konoha dimenangkan 2045. Itu target. Lalu kalian hadir memberhentikan penginjilan yang sedang ada, jadi batu sandungan kalian. Kami bilang mundur. Tahun lalu kami 6 bulan tuh udah bilang mundur kalian. Bukan kepada kalian kami tembakannya. Coba putar kembali narasi saya tahun lalu. Tembakan kami bukan kalian, tapi kalian gak paham. Mana paham? Ternyata kami harus berhenti sejenak. Ya, Konoha dimenangkan, programnya dihentikan sejenak, teman-teman. Hanya untuk membersihkan si begundal-begundal gak berguna ini. Ya, jadi batu sandungan adalah penyusup, adalah penikmat maksiat, adalah penelantaran anak.
Terpaksa harus kami hentikan ini setahun ini. Tidak ada jalan. Gara-gara apa? Gara-gara kalian, batu sandungan. Apa kata Alkitab tentang orang-orang yang menjadi batu sandungan? Tempat mereka di mana? Hah? Itu ada ayat Alkitabnya, neraka tempat kalian. Jadi, ada waktu pertobatan, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, selesai tahun ini. Ya, kalian berhenti. Semua orang-orang yang berkasus kami follow up nanti supaya pakai baju oranye. Tuh, itu pun kami masih mengasihi kalian, bertobat kalian. Berhenti. Ya, apa gunanya kau membuang ludahmu di sosmed ini, sementara masa depanmu masih panjang. Kamu masih kepala 3 kok. Kalian itu. Ada yang mau kepala 4, masih terlalu muda. Berkaryalah. Saya kepala 3, kepala 4 sudah beli 3 apartemen. Itu secara materi, tapi bukan itu yang dicari Tuhan. Minimal kalian itu berdedikasi kepada keluarga, orang tua, menangkan kalian punya orang tua. Ada anak sebelah yang masih RT 6, injili mereka. Kau tengok itu Lydia Kandau. Pernikahan berapa puluh tahun. Harus selesai. Tapi apa yang dia menangkan? 4 anaknya semua dalam nama Tuhan Yesus. Harus gitu dong. Hah? Penginjilan itu dari keluarga dulu. Biar mereka mengenal Tuhan Yesus. Itu target harusnya dari dirimu. Gak usah yang muluk-muluk. Pengen terkenal lah, pengen jadi artis lah. Artis tapi mamanya minta duit 100.000, kalian gak bisa ngirim. Hah? Orang tuamu di kampung belum bisa hidup dan tidur enak gara-gara kalian caci maki, apalagi yang bersekutu dengan yang tusbol itu. Hah? Mau kalian hidupkan emakmu dan bapakmu dari makanan dengan tusbol begitu? Happy kalian? Hah? Gimana ceritanya itu? Belum lagi si Umekos ya, 221 itu biarlah perkara rumah tangga mereka. Tuhan sudah berperkara sama mereka, biarkan. Ya? Itu anak, gini loh, orang tuamu itu sampai akhir hayat tetap orang tuamu, mau dia penjahat pun. Tapi ceritanya katanya kau buka firman. Kau menangkan gak orang tuamu itu? Anakmu yang RT 6, kau menangkan gak? Anakmu yang masih TK dapat the best pendidikan gak dari kamu? Jangan buka-buka room cuman seperti ini. Udah kami bilang Herder punya tembakan bukan kalian. Tapi kalian hadir sebagai batu sandungan, terpaksa kami bersihkan. Kami nasihati sekali 2 kali tidak didengar. Akhirnya kami bukalah aibmu. Itu pun kalian pede banget. Ngeri kalian itu. Masa mudamu kalian buat untuk mencemari. Itu ada lagu tuh, masa muda sungguh senang. Hah? Jiwa penuh dengan apa? Cita-cita. Tuh lagu rohani tuh zaman bohola, zaman gue waktu masih bambu runcing tuh. Kalau orang Manado bilang masih kala rica pidis-pidis, masih harga 500 perak, ya. Tuh. Masa muda itu harus berkarya. Kalau kamu punya talenta seperti Ki Ahmad matematika, berikan pelajaran matematika. Kalau kamu misalnya seperti Miss Marsha, beautiful voice, bisa bernyanyi, aduh kerennya Tuhan Yesus, merasa terberkati. Atau misalnya kau seperti si Lux Marbun, sangat cantik, dia berkarya dengan estetika, gitu kek. Tapi tidak menafikan tentang hal-hal keduniaan. Contoh, kalian masa muda masih pengen pergi nonton nih 21 tahap apalah itu. Ayo, tapi jangan seperti ini. Saya sudah bilang stop kalian, masih ada waktu. Ini 4 bulan lagi ganti tahun. Berhenti kalian. Ya, tutup roommu. Kalau kau rasa sudah selesai pertobatanmu, kau buka dengan room lebih baik. Dan ingat, jika ada 1-2 oknum nanti yang bertanya tentang perselingkuhanmu, jawab dengan baik. Itu tandanya kau sudah bertobat. Jangan seperti ini, membuat fitnah. Kau bilang udah tahu foto, ku tunggu kau di Mangga Besar. Aku yang tunggu kau di Mangga Besar. Aku.
Mau tengok si Skala punya wajah yang tingginya 178 ini, berat badan 67 kilo. Ya, ayo kita ke Mangga Besar. Saya akan tepati janji saya. Kalian buat LP buat si Skala dengan beberapa orang 32. Ya, ayo kita tampil di situ. Saya jabanin pun. Ya, saya jabanin, saya perkenalkan diri. Siapa diriku. Ya, nggak usah kalian seperti itu. Kurang-kurangi berbuat dosa. Orang lain sudah mau selesai, matahari bersinar, kamu masih berbuat dosa setiap hari. Gak kelar-kelar, gak ada angin, gak ada hujan. Sudah dibilang sama Herder, tembakan kami bukan kalian, berhentilah kalian. Masih tidak paham juga, namanya aku jongkok kalian. Sudah, jadi seperti itu ya. Kalau kalian punya barang bukti, tampilkan. Narasi yang kalian sudah lemparkan ke publik, tampilkan barbutnya. Di situ. Itu dulu pekerjaan kalian, PR kalian. Dan buat kalian gatal full, ya, kau bikin dulu definisi gitu-gitu. Tolong sampai detik ini saya menanti ya. Definisimu gitu-gitu itu apa? Gak usah malu. Kau bilang aja, mau bersetubuh. Ah, itu saya sudah bantu ya, ada kisi-kisinya. Bersetubuh Skala, oke. Lalu saya tanya, kalau mau bersetubuh apakah pantas? Harus kau jawab, tidak pantas. Lalu saya bilang, bertobatlah. Oke, saya bertobat. Selesai, habis perkara. Gampang kok itu. Ya, pertanggungjawabkan semua narasi perbuatanmu yang kau tampilkan di sosmed. Ayo, kalau mau mengkonter RT 6, kerjakan. Tapi yang saya tanya itu gitu-gitu. Tolong dulu ya. Gitu-gitunya itu apa? Apakah saya salah? Kalau menurut pendapat saya kau bersetubuh. Mau baku cuki. Ngana mengerti toh baku cuki? Hah? Atau misalnya Ngana bilang, oh nyanda, memang kita ada rasa mau baku cuki waktu itu, sekarang so hilang rasa. Oke, saya tarik kembali. Ya, saya tarik ucapannya. Begitu. Oke, kita lanjut ke depan. Gak apa-apa. Semua orang punya masa lalu. Seburuk-buruk apapun masa lalumu. Tapi saat kau bertanggung jawab dengan perbuatanmu secara gentleman di depan umum, karena kau sudah publikasikan kejahatanmu di depan umum, itu akan suatu hal yang sangat indah ya. Kau pertanggungjawabkan, baru kita selesai. Selama kau tidak bertanggung jawab, kami akan gas terus sampai akhir hayat. Kalau itu maumu ya. Jadi ini tantangan yang terbuka untukmu. Coba gitu-gitu itu apa? Coba jelaskan dulu perkataanmu itu. Gitu-gitu itu apa? Ya ada sih yang udah menjawab di bawah, tapi alangkah baiknya kau yang menjawab. Coba berani nggak kamu ngomong di depan publik? Kan kamu ngomong nih, kamu rekam, kamu yang berbuat. Kamu yang mempublikasikan nih. Lalu ada masyarakat, si Skala nih masyarakatnya nih bertanya padamu. Kenapa itu? Apa artinya gitu-gitu? Tolong diperjelas karena nggak ada kosakata bahasa Indonesia di KBBI itu gitu-gitu. Bisa dimultitafsir nih. Sekarang versi kau apa? Karena kau narsumnya. Ya, gatel full itu PR1 samamu. Kau jawab dulu di situ, biar ku sambut di sini. Gitu-gitu itu apa? Ya, berikut sama si portal, ya, Lia Kentut. Kau dengar baik-baik ini. Versi berzina untukmu itu apa? Ya, kalian berdua dulu yang paling gatal ini saya lihat ini di sosmed. Coba, versi berzinamu itu apa? Coba kau definisikan buat di situ. Kalau kau masih merilai, ya, buat pernyataan singkatmu. Versi berzina portal itu apa? Versi gitu-gitu gatel itu apa? Ya, biar kita counter ya. Langsung aja kita tiktokan di sini. Jawab di situ. Minimal buat Viti. Lanjutlah teman-teman yang lain. Lanjut. Versiku main catur, Kak. Gitu-gitu. Main catur. Kan si Ya, kita Vero lihat. berduaan di kamar. Iya, kita lihat aja Humairo. Kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab dong. Ya kan? Ayo, dibuat versinya. Versi terbaik kalian apa?
Ayo kita TikTokan nih. Kan pinter nih, S1, sarjana akuntansi nggak kaleng-kaleng loh. Diajarin juga kan cara bagaimana mencek and recheck orang sudah korupsi ya. Ya itu pelajaran SKS semester pertama itu ya. Ya, coba versi zina dari si portal dan versi gitu-gitu dari si gatel. Oke, lanjut teman-teman, lanjut. Yo, host monitor host. Miss Marsha. Apa dorang so bilang ada bakunai kata. Bakunai bagaimana itu? Ngana tahu tuh bahasa Manado tuh, ngoni dua perempuan. Ngana so Kak, tahu tuh bakunai. Ya gimana Humairo? temennya si Lia kan sekamar berdua, nggak ngapa-ngapain. Iya, Itu main catur, positive thinkingnya ya oke, mereka. oke. Si Grateful kan mau gitu-gitu. Mungkin ya juga main catur, Kak. Oh, apakah catur ada gitu-gitu? Nah, itu lagi pertanyaan. TikTokan kita, yuk. Gatel, yuk TikTokan kita. Ayo kita membuat satu benang kusut Shalom, ini shalom, menjadi shalom, clear. shalom. Shalom bintang. Shalom, shalom. Lanjut bintang. Shalom, Lanjut. Kak Marsha. Mana Kak Marsha nih? Mana Kak Marsha nih? Kak Marsha, katanya biar fotomu ditunjukin on cam dulu kakak, katanya kakak. Loak On cam lo. dulu kakak, Lia, biar IQ-nya ditunjukin foto tiarap ya. kakak. Dari Hah? narasinya kelihatan itu. Iya dong. Mana ada yang pintar tim sirkus sama tim Sodom? Goblok semua. Dia yang paling kenceng kalau ngatain IQ orang. IQ 78, IQ tiarap, IQ jongkok. Kan si Lia kan Aduh, bilang, ampun. aku sudah tahu wajah kau Marsha, sudah tahu aku wajah kau Marsha. Masa mau nunjukin foto Kak Marsha harus on cam dulu. Udah gila kau ya? Bintang, jatuh HP ku Bintang. Kau teriak jatuh HP ku. Jatuhkah hatimu juga? HP ku jatuh loh gara-gara Bintang teriak. Aduh, solaku. Kaskala lanjutlah, Kaskala. Ini si Bintang. Ya lanjut Kak, ini si PG nggak tahu nih kabur-kaburan ntar lengkap lagi kayak semalam. Oh iya, Kawanua. Dodo apa kabar Dodo Kawanua? Siapa katu ini Kawanua? Hah? Mau siapa lagi? Astaga, solaku koten. Ya Dodo bagaimana ini torompe binatang buruan ini, babon ini. Jadi Kak, ada nggak itu kemungkinan family genetik Kak? bisa. Ya itu kan makanya seperti ini loh. Tabur tuai itu bukan kaleng-kaleng yang ditulis di Alkitab itu. Ya. Artinya kalau gimana ya, sudah mendarah daging, sudah DNA-nya, sudah karakternya seperti itu. Dan kalau mau mengubah itu rasanya hampir tipis kemungkinan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya, kalau dia bertobat sungguh-sungguh gitu. Jadi artinya begini, ada orang dia misalnya dilahirkan dari hasil anak zina, itu akan terjadi kembali itu. Biasanya terjadi kembali. Maksudku ini Kak, si Bom sama si Lia, mereka kan family kan? Dan karakternya kurang lebih sama. Ya, bisa.
Itu DNA keluarga, peminta-minta. Iya ya, Kita nggak terdeteksi tahu, begitu ya. ya karena gini loh, turunannya, nih kita pernah baca dulu ada renungan hidup di sana ya. Ya, ada dulu zaman-zaman saya masih mahasiswa ya. Itu kita baca ada satu penjahat yang dipenjara. Ya. Ternyata setelah terjadi pertobatan di penjara dia, ya. Contoh kasus dalam hal ini si Kendek ini kan sebenarnya residivis ya. Oke. Lalu ditelusuri DNA-nya untuk membuktikan apakah betul yang di Alkitab itu tabur tuai itu ada apa dan segala macam ya begitu ya. Ternyata 7 turunan di atas dia itu memang juga penjahat. Betul, itu bukan kata-kata dan terbukti secara medis. Contoh kasus si paman dengan si keponakan, ya. Dalam hal ini terjadi penipuan-penipuan saat ini ya. Lalu karakternya menipu orang Kristen segala macam. Kalau kita cek lagi, mereka punya pohon keluarga, saya pastikan, ya ini saya memastikan, kenapa? Karena sudah terlalu banyak barbut. Kalau teman-teman lihat nanti ada buku-buku tentang kekristenan, ya apakah salahku itu ada itu? Kenapa aku sakit ini? Kenapa aku selalu hamil? Maksudnya hamil di luar nikah ya? Kenapa anakku di penjara? Kalau ditelusuri teman-teman ternyata genetikanya ya 7 turunan sebelumnya itu memang begitu. Jadi kejahatan yang ada di dunia ini baik dalam satu keluarga itu bukan hal yang baru. Itu gini ya. Memang Alkitab ini luar biasa teman-teman. Betul-betul pengajaran yang sangat dalam. Itu bukan hal yang baru. Artinya sudah pernah terjadi. Kita nggak tahu nenek moyangnya si Lia dan si Bom-Bom ini ya, keponakan dan paman ini dulu gimana. Jadi ada tetangga saya dulu peminta-minta, teman-teman suka ini. Peminta-minta, tapi sekarang jadi orang kaya ya. Ternyata setelah selidiki, kita ngobrol-ngobrol dengan orang tua setempat ya. Saya kebetulan hidup di Israel saat ini, tapi saya pernah hidup di Eropa cukup lama. Saya tanya-tanya, kenapa mereka punya sifat seperti itu? Ya, kebetulan mereka antipati di sini kita bilang ya. Tidak ada empatinya kepada manusia. Tidak pernah dia kunjungi makam keluarga, ya teman-teman. Ternyata dulu buyut itu 4 turunan ke atas ya. Buyutnya itu seperti itu peminta-minta. Jadi dia dari duit pura-pura dia jadi buta, pakai kacamata, terus dia mengemis di jalan. Baru uang itu dia pakai untuk membangun kafe, dia membangun restoran dan mereka berhasil. Dia punya mobil BMW ya. BMW baru ya mewah lah. Tapi ada satu sifatnya yang agak aneh menurut pendapat saya. Apa itu? Setiap ada pajak atau misalnya ada kerjain rumahnya, genteng rumahnya, dia tidak mau bayar. Kalau di luar negeri itu teman-teman, sebuah pekerjaan itu harus ditempel surat di depannya. Misalnya mau perbaiki genteng, bikin dia punya nomor pajak supaya itu jelas dan pembayaran melalui pajak. Dia tidak pernah cantumkan. Satu ketika dia memperbaiki halaman rumahnya ya begitu ya, dia tidak cantumkan. Lalu saya tanya sama mertua saya, bagaimana dia membayar kok tidak dicantumkan nomor pajak di depan itu? Ketawa mertua saya. Jadi dia kasih tahu lah, mereka membayarnya secara black. Jadi tidak melalui official gitu. Jadi potong pajak ya teman-teman pembayaran. Karena ada refund kalau di luar negeri itu. Kalau kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar, itu dikasih bantuan dari pemerintah sedikit refund. Misalnya kau bayar 100 juta, itu balik kepadamu sekitar 20 juta. Begitu ya. Makanya harus dicantumkan nomor wajib pajak. Tahu nggak apa kata mertu? Dia bilang itu dulu buyutnya peminta-minta. Jadi mereka itu duitnya duit haram. Jadi mereka tidak punya nomor rekening di bank. Kalau mereka punya nomor rekening kan akan ditelusuri. Asal duitnya dapat dari mana, apa saja yang mereka bayar, ya, sumber dananya dari mana. Bayangkan tuh teman-teman. Ternyata memang sudah DNA keluarga peminta-minta. Iya.
Karena cara pikir dia sama si B2 itu agak-agak mirip gitu. Betul, betul. Jadi bisa dipastikan keponakan dengan paman ini dia punya DNA seperti itu. Sungguh sangat disayangkan. Iya, betul-betul. Maaf ya. Jadi kalau misalnya kan orang Kristen itu setiap generasi kan ada saja yang baik ya. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh itu ada kesukaan Tuhan. Apa itu? Mata rantai itu diputus. Jadi dialah awal mulanya hidup lebih baik. Begitu. Tapi kalau pertobatan itu setengah-setengah itu akan berlanjut sampai turunan. Nggak tahu turunan keberapa. Itu berlanjut itu. Yes, ya teman-teman. Jadi kalau ditanya si Humaira menurut pendapat saya, apakah itu bisa gen keluarga? Bisa. Ya, sudah terlalu banyak kasus yang sudah terbukti secara medis, secara kesaksian, secara tokoh-tokoh terkenal kekristenan di dunia ini. Ya. Kalau ditanya misalnya Jeff Bezos ya. Kalian tahu Jeff Bezos nggak? Aduh, terlalu ya. Nggak usah. Amazon. Aduh, tapi nanti terlalu dalam. Nggak sanggup nanti geng sirkus. Sudahlah. IQ-nya kan di bawah gorila, nggak usah. Itu terlalu enak dibuat pelajaran. Nanti aja kita buka pelajaran-pelajaran yang share-share ya tentang keimanan. Nanti kapan-kapan kalau si Bintang Daud sudah ditahbiskan, kita boleh share-share di room dia ya teman-teman. Terlalu berharga kurasa. Aduh, ilmuku ini nggak mau kubuang percuma. Nanti ajalah buat teman-teman yang berhak mendengar. Ya, jadi itu banyak ya kasus-kasus atau misalnya yang punya Apple ya, perusahaan Apple ya, company. Kalian baca itu dia punya riwayat hidup ya. Dia punya biografi dan segala macamnya. Itu dia punya buyut-buyut itu kenapa? Apa yang dia kerjakan dulu? Nah, kalian pasti lihat. Jadi kalau ditanya Humaira, sekali lagi saya tegaskan, apakah itu bisa jadi DNA family? Yes, 100%. Yes, bisa. Begitu. Bagaimana dengan Ratu Syahwat. Iya, Dervisi. Saya bisa saja perdalam itu tentang syahwat sampai sedetil-detilnya, tapi udahlah, nggak usah, nggak level mereka gitu loh. Aduh sayang, bagus kalian aja yang dengerin, biar tambah kita punya keimanan makin tebal. Atau misalnya seorang tokoh yang tadi malam ya meninggal dunia, ya rest in peace with love, Dolly Parton. Saya pengagum Dolly Parton teman-teman. Aduh. Abis terlempar dari room si PG, langsung masuk Daily Mail dari US, berita Dolly Parton. Dia itu teman-teman, adalah pelayan Tuhan sampai akhir hayat, puji Tuhan. Kalau mau lihat dari fisiknya, bisa aja dia main kuda-kudaan kayak si Gatel. Ya, dengan bentuk dada 12XL begitu. Seksi, cantik. Kurang apa lagi dia itu? Bertalenta. Bisa menciptakan lagu, ya, bisa main musik, ya, alat musik cukup banyak dia kuasai, suaranya indah, ya. Coba kalian bayangkan, wanita seperti itu apalagi di bule ya. Kalau orang Konoha bilang, alah bule kumpul kebo. Enggak. Perkawinannya berusia hampir 60 tahun. Perkawinannya dan cukup satu laki-laki. Geng sirkus, satu laki-laki lihat tuh. Secantik itu satu laki-laki. 59 tahun perkawinan. Ya, ditinggal suaminya tahun lalu meninggal dunia, lalu dia ya betul-betul pasangan seumur hidup ya teman-teman. Indah sekali pasangan anak Tuhan itu teman-teman. Kalian lihat lagu-lagu rohaninya, aduh, berdiri bulu-bulu. Ya, bulu kuduk berdiri dengar dia punya lagu-lagu pujian ya teman-teman. Sampai akhir hayat dia memuji Tuhan Yesus. Malu kita melihat seperti itu. Tuh, ada yang bilang gak makan, gak gini, gak itu. Lalu jual diri. Malu kalian sama si Dolly Parton itu. Kurang apa lagi kekayaannya itu. Sampai vaksin COVID Moderna dia kasih itu. Duitnya yang udah gak tahu lagi lah mandi uang dia itu. Apakah dia haus kekuasaan? Tidak. Apakah dia haus lelaki? Tidak.
Apakah dia haus kecantikan? Tidak. Apakah dia haus famous atau ketenaran? Tidak. Tidak, itu anak Tuhan tuh. Tuh contoh tuh. Malu kita tahu. Hah? Dolly Parton itu kurang apa lagi seseksi itu? Aku sih nggak 12 XL teman-teman. Sudah cukup dikurangi lah. Nanti sakit punggungku terlalu gede ya kan? Coba tuh. Seseksi itu bisa aja dia main kuda-kudaan sama yang lain. Tapi enggak. Sangat terhormat. Dan US menghormati dia sebagai ikon dengan menurunkan bendera setengah tiang selama 1 minggu. Ya, walaupun dia tidak setuju dengan pemerintahan US sekarang, lihat apa yang dia lakukan teman-teman. Bahkan yayasannya bertebaran di dunia ini. Ya, apa itu? Untuk mari membaca. Ya, kalau kalian geng sirkus masih IQ di bawah gorila, belajar kalian, membaca kalian. Habis kalian mencaci maki orang, memfitnah. Tuh, ada tokoh tuh yang meninggal dunia pada hari ini. Coba belajar tuh sama dia tuh. Bagaimana menjadi pelayan Tuhan sampai akhir hayat dengan semua yang ada pada dirinya. Ya. Jangan kayak kalian rusak kekristenan kalian bikin. Lihat dia, ada polemik antara pemerintahan sekarang di negara US dengan yang lain-lain. Di mana dia bertempat? Di gereja. Gak seperti kalian ribut. Ya. Tapi itu udah ketinggian sama kalian. Saya rasa kalian juga nggak tahu nama asli si Dolly Parton. Udah dah. Aduh, udah deh. Humairo, kaulah yang lanjutkan ini. Aduh, nanti terlalu banyak dari bibir ini ilmu yang nggak penting untuk mereka. Untuk netizenku aja lah ini. Nggak masuk di otak orang itu, nggak masuk itu di otak orang. Masuk di otak orang itu cuan, gip, kangkang, selangkangan, bidong, Iya, nggak masuk. itu yang penting sama mereka. Nggak Aku rasa masuk. rugi Kak Siska ngomong-ngomongin kayak gini. Iya Aduh, udah deh. Nggak Rugi masuk aku. sama otak orang itu. Yang masuk sama orang itu bagaimana spender datang Saweria, bagaimana dana untuk botox, bagaimana bagaimana cuan gift, bagaimana bisa memuaskan fake, bagaimana bisa memuaskan pidong. Itu orang itu nggak perlu, nggak ada itu, nggak masuk otak orang itu. Buktinya mereka cuap-cuap nggak tahu diri. Apalagi si Pinahan Lobu ini. Apa mau kau bukakan tentang si Reda, tahun 2022 apa? Bawa hosa kau itu, bawa badan kau tuh buntal. Ku tunggu ya. Kau buka lah dulu. Oh enggak, ku lawan kau semua kau. Apalagi si gatel pul ini. Tunggulah. Sudah saya screenshot semua. Siap-siap aja lah kau, bodat. Semua ini siap-siap aja lah si bodat-bodat ini. Besok aku mau ke Polda, Bunda Skala. Ya, lancar jaya ya Kak Iya, Francisca. iya. Tuhan Ada Yesus lagi, berkati ada tugas yang segala. lain lagi, ada tugas yang lain lagi. Iya. Tugas yang lain Tuhan lagi. Yesus Nanti. berkati segala sesuatu. Sepanjang berjalan dalam kebenaran, ada Tuhan bersama kita. Iya, betul. Dia ringan melangkah. Iya. Ya, teman-teman. Nih Kak Siska, ini salah satu contoh wanita Kristen yang terhormat sampai detik ini. Menjaga perkawinannya, menjaga yang 41 pekerjaannya. tahun loh, 41 tahun. 41 tahun perkawinan. Ya, kalau toko yang tadi saya bilang 59 tahun perkawinan. Ini 41 tahun perkawinan depan mata kita. Ya, tidak pernah tercemar oleh kegiatan Ibu Francisca. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya tim herder itu sudah selesai dan kehidupannya. Jadi sudahlah kalian mau congkel-congkel tahap apapun itu. Congkel kalian lah, galilah kuburan kalian sendiri. Kalau itu ya nggak apa-apa lah. Ya. Gitu ya. Jadi teman-teman, tetaplah kita, kalau kalian benar, tampilkan kebenaran itu. Jangan disembunyikan. Jangan malu, jangan takut. Ya. Beriman kalian di situ sekeras itu, semilitan itu. Begitu kalian sekeras itu, Tuhan bersama kita. Ada Roh Kudus di dalamnya. Ya. Kita tampilkan semua kebobrokan orang-orang ini. Kenapa itu harus dikerjakan? Kalian udah tahu kan tadi saya bilang. Tembakan herder sebenarnya bukan orang-orang ini, teman-teman. Ada tujuan lain, yaitu memenangkan Konoha 2045. Tapi harus terhenti menjadi batu sandungan orang-orang geng sirkus ini, teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Seperti kata Tuhan, berhenti 1 hari, maju 100 tahun. Ya, jadi segala sesuatu hal itu diizinkan terjadi,
ya, karena ada maksud dan tujuan yang mau dikatakan di situ. Ya, kalian juga para spender, aku dengan segala kerendahan hati ya, terima kasih buat para spender yang sudah kembali ya, back to normal again ya. Artinya gini loh, kalian sudah betul-betul tepat sasaran, puji Tuhan. Biarlah berkat-berkat melimpah atas kalian ya. Ya. Bahwasanya herder pun ribut saat ini untuk menghentikan mereka yang sudah membongkar data kekristenan. Ya. Kalau tahun lalu kalian dengar saya menangis mengatakan itu, bahwasanya mereka membongkar data kekristenan karena saya nggak sanggup melihat mereka ini sebenarnya. Apa itu? Mereka jual para apologet ini dengan tidak malu-malu, teman-teman. Ya, kata-kata apa lagi yang harus kita bilangkan sama mereka? Terpaksa kita harus cakap kotor sama mereka ini. Ya. Karena mereka tidak paham dengan kata-kata halus. Jadi harus yang vulgar sama mereka. Vulgar, kasar, keras, dan kuat. Ya. Bahkan dengan suara tinggi harus kita tampilkan. Ya. Tapi puji Tuhan sudah terhenti itu penjualan data, teman-teman. Di 2 bulan lalu sebenarnya sudah terjadi perhentian jual data, teman-teman. Ya. Narasumber-narasumber kita sudah membuat kabar yang sampai saya tidak bisa berkata-kata lagi ya. Walaupun Kak Siska, Kak Reda atau orang-orang yang tampil muka dihujat mereka habis-habisan, teman-teman. Sesungguhnya ya orang-orang yang sudah terhujat, orang-orang yang dihujat orang itu Kak Siska atau Kak Reda itu, ya jeripayamu ya kakak-kakak tidak akan sia-sia ya. Walaupun keluarga di doxing dan segala macam ya, tapi sudah terhenti penjualan data itu. Yang mau kita follow up sekarang, teman-teman, pertanggungjawaban mereka atas penjualan data itu ya, kita harus follow up. Dan kalian doainlah biar lancar jaya ya, lancar jaya ya, walaupun terkesan lambat, tapi seperti saya bilang, lambat bukan dari kami. Lambat karena peraturan hukum di Konoha itu belum berpihak kepada kita. Ya, jadi hal-hal seperti kekristenan belum mendapat porsi yang seimbang dengan kasus-kasus mereka ya. Ya, kita masih dizolimi lah, tanda kutip begitu ya. Tapi walaupun dizolimi ada tangan Tuhan bekerja ya. Dengan gratis. Gitu sih teman-teman ya. Jadi ya kalau Lambadia udah siap, bisa dilanjutkan Lambadia. Kalau sudah siap beres-beresnya. Gitu. Hajar terus Lambadia, enak tenan honeymoon, yes. Jangan pikiran kotor ya yang dibawa, maksudnya honeymoon itu berdua bersama sang istri. Oh, so beautiful. Yang belum mendapat jodoh, mudah-mudahan mendapat jodoh ya. Minta terus sama Tuhan secara detail permintaan kalian, jabarin satu persatu gitu ya. Yang sudah dapat Belum jodoh, dapat jodoh, silakan gigit jari.